Mengejar cinta Tuan Dosen. Bab 1. Mengejar cinta Pak Karen. Di balik rimbunnya pepohonan kampus dan hiruk-pikuk mahasiswa yang berlalu lalang, seorang gadis melangkah ringan dengan wajah berseri. Arya adalah mahasiswi semester 6 yang terkenal ceria, dan dikenal sebagai si pengagum dosen galak. Dan pagi ini, ia kembali membawa misi cinta. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil berisi kue buatan sendiri. Hiasannya lucu, pita merah menyala, dan ada tulisan kecil di sudut kotak. Untuk Pak Karen, semoga harimu manis juga. Arya berdiri di depan ruang dosen sambil menanti. Beberapa mahasiswa yang lewat meliriknya sambil tertawa pelan. "Arya, kamu gak kapok?" tanya mereka. "Enggak. Cinta itu butuh konsistensi," jawab Arya dengan senyum lebar. Beberapa mahasiswa lainnya berbisik dan terkikik, tapi Arya tak peduli. Ia sudah terbiasa jadi bahan omongan. Selama cintanya belum menyerah, dia akan terus muncul di sini. Pintu ruang dosen akhirnya terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi dengan kacamata hitam dan ekspresi datar melangkah keluar. Jasnya rapi, rambutnya yang hitam pekat tertata dengan indah. Dosen itu, yang bernama Karen, berjalan cepat seolah waktu sangat berharga. Tapi begitu melihat Arya berdiri di depan pintu, langkahnya langsung melambat. Lalu ia mendesah pelan. "Selamat pagi, Pak Karen," seru Arya seraya mengangkat kotak kecilnya. "Aku buatkan kue coklat hari ini. Aku ingat Bapak suka rasa pahit, jadi kue ini gak terlalu manis. Tolong cicipi ya." Karen menatap kotak itu dengan dingin. Tatapannya berpindah ke mata Arya yang berbinar-binar, lalu kembali ke kotak kecil itu. "Aku tidak suka makanan buatan mahasiswa. Dan aku tidak minta perhatian darimu, Arya," ucap Karen pelan tapi tegas. Arya tersenyum, meski senyum itu sedikit mengendur. "Aku tahu. Tapi aku tetap ingin memberikannya untuk Bapak." Karen menerima kotak kue itu, lalu ia melangkah ke tempat sampah terdekat dan membuangnya begitu saja. Suasana mendadak sunyi. Mahasiswa yang tadinya melihat dari kejauhan menahan napas. Tapi Arya hanya tertawa pelan. "Wah, berarti aku harus coba resep lain besok ya?" kata Arya ringan. Karen menatap Arya lama. Wajahnya tetap datar, tapi ada sedikit kerutan di dahi. "Arya, berhentilah," ucap Karen tegas. Arya terdiam sejenak. Tapi bukan karena sakit hati, melainkan ia merasa bingung. "Berhenti buat apa, Pak?" tanya Arya, masih mencoba tersenyum. Karen mendesah pelan lalu menjawab, "Berhenti mengejarku dan fokuslah pada kuliahmu." Arya menatap Karen lekat-lekat. Ada jeda lama sebelum ia menjawab. "Aku memang menyukaimu, Pak Karen. Tapi aku juga gak akan ganggu tugas kuliah atau ngejar-ngejar sampai kelewatan kok. Aku cuma pengen Bapak tahu kalau ada orang yang peduli sama Bapak," ujar Arya sambil tersenyum, meski matanya sedikit meredup. Karen tidak menjawab. Ia hanya melangkah pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Arya berdiri sendirian. Salah satu teman Arya yang bernama Lila, datang menghampiri. "Kamu gak capek, Arya? Ini udah kue ketiga minggu ini dan semuanya ditolak Pak Karen," tanya Lila sambil mengaitkan lengannya ke tangan Arya. Arya mengangguk pelan, lalu menghela napas. "Capek sih. Tapi lebih capek kalau aku nyerah, terus nyesel." Lila mengerutkan kening. "Tapi kayaknya Pak Karen gak bakal suka balik sama kamu deh." "Siapa yang tahu? Cinta itu soal ketulusan, bukan hasil. Aku udah siap kalau perasaanku gak dibalas. Yang penting aku udah berusaha," ucap Arya optimis. Lila tersenyum miris. "Kamu ini terlalu baik. Tapi kalau kamu butuh bahu buat nangis, aku siap." Arya tersenyum haru. "Makasih, lah. Tapi aku masih kuat kok."
Lagi pula senyum Pak Karen waktu kusapa udah cukup buat aku semangat seharian. Kata Arya percaya diri. Lila tertawa kecil. Kamu yakin itu bukan senyum sinis? Arya menyengir lebar. Enggak. Itu namanya senyum setengah detik. Lalu mereka berdua tertawa dan berjalan menuju kantin. Di belakang mereka, kotak kue yang tadi Arya bawa tergeletak di tempat sampah. Masih utuh. Tapi Arya tidak menoleh ke belakang. Sementara itu, di balik jendela lantai 2, Karen berdiri diam. Ia menatap ke arah tempat sampah itu, lalu ke arah Arya yang berjalan menjauh bersama temannya. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan simpati, bukan juga benci. Mungkin Karen merasa sedikit bingung atau sedikit kesal. Atau mungkin sebuah rasa asing yang belum ia mengerti. Tapi seperti biasa, Karen memilih untuk mengabaikannya. Hari kedua di minggu itu, Arya datang ke kampus lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada kelas pagi, tapi karena ia ingin memastikan bekal makan siangnya selesai dibuat dan sampai di tangan Karen. Di dalam kotak makan berwarna pastel itu, Arya menyusun nasi berbentuk hati, ayam teriyaki, dan irisan wortel yang dibentuk seperti bunga. Ada juga pesan kecil yang ditulis di selembar kertas warna kuning. Bertuliskan, "Untuk Pak Karen, makan yang banyak biar gak lemes." Arya tertawa kecil saat melihat tulisannya sendiri. "Arya, kamu yakin masih mau kasih bekal ke dosen es batu itu?" Tanya Lila, muncul dari arah dapur kecil di asrama. Arya mengangguk sambil menutup kotaknya dengan hati-hati. "Yakin? Aku bikin ini dengan hati, lah. Masa mau dibuang begitu saja?" Lila bergumam pelan lalu berkata, tapi kemarin juga dibuangkan." Arya tersenyum lebar. "Makanya itu aku bikin makanan yang lebih enak hari ini. Siapa tahu Pak Karen tergoda." Ucap Arya percaya diri. Lila menggeleng pelan. "Ya udah kalau gitu. Semoga berhasil." Di kampus, waktu makan siang tiba. Mahasiswa lain memenuhi kantin, tapi Arya melangkah menuju gedung dosen. Ia berdiri di lorong, menanti seperti biasa. Hari ini, langkah kakinya sedikit lebih gugup dari kemarin. Mungkin karena ini bukan hanya kue kecil, tapi bekal lengkap. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Karen muncul dengan setelan jas abu-abu yang rapi seperti biasa. Di tangannya tergenggam map berisi dokumen. Begitu melihat Arya berdiri di sana dengan senyum cerah, Karen langsung menghela napas pendek. "Kamu lagi?" tanya Karen bosan. Arya segera menghampiri Karen, lalu menunjukkan kotak bekalnya kepada dosen itu. "Selamat siang, Pak Karen. Hari ini aku buatkan bekal makan siang. Ada ayam teriyaki, sayur, dan nasi. Pokoknya lengkap deh." Ucap Arya sambil tersenyum lebar. Karen menatap Arya sejenak, lalu berkata, "Aku tidak pernah meminta ini, Arya." Arya mengangguk. "Aku tahu. Aku juga gak minta imbalan Bapak kok. Aku cuma ingin Bapak makan siang dengan baik. Aku lihat kemarin Bapak cuma minum kopi, itu gak sehat." Jawab Arya santai. Bukannya tersentuh, Karen justru membalas, "Aku tidak suka diberi makanan oleh orang yang sedang punya perasaan. Itu membuatku tidak nyaman." Arya terdiam sejenak. Tapi ia tetap menyodorkan kotak bekalnya. "Kalau begitu, anggap saja ini bukan dari orang yang suka sama Bapak. Anggap saja ini dari mahasiswa yang peduli dengan kesehatan dosennya." Kata Arya tak menyerah. Karen mendengus, tapi akhirnya mengambil kotak bekal itu. Arya langsung tersenyum lebar. "Sampai nanti, Pak," kata Arya sambil melambaikan tangan dan berlari pergi. Karen hanya menatap kepergian Arya tanpa ekspresi. Ia membuka kotak itu perlahan, melihat isi di dalamnya. Ada nasi berbentuk hati, ayam berkilau, dan irisan wortel berbentuk bunga.
Ada aroma harum yang lembut menyeruak keluar. Karen menatap kotak bekal itu selama beberapa detik. Lalu seperti biasa, ia melangkah ke tempat sampah. Namun kali ini, tangannya terhenti di tengah jalan. Ia melirik isi kotak lagi, kemudian menutupnya kembali. Karen tidak membuangnya, tapi juga tidak membawanya masuk. Ia hanya meletakkannya di atas meja kecil dekat pintu ruang dosen. Sementara itu, Arya duduk di kantin bersama Lila. "Gimana? Dibuang lagi gak makanannya?" tanya Lila sambil mengunyah roti isi. Arya menggeleng sambil menyuap sesendok nasi. "Gak tahu, aku gak lihat langsung. Tapi tadi Pak Karen nerima kotak bekalnya. Itu kemajuan." Lila menggelengkan kepala. "Kalau dia simpan buat dibuang nanti, tetap sama saja kan?" tanya Lila. Arya tertawa. "Tapi tetap beda. Karena tadi Pak Karen sempat lihat isi kotaknya, dan gak langsung buang." Lila memiringkan kepalanya heran lalu berkata, "Kamu ini kok bisa sih selalu optimis begitu? Kalau aku jadi kamu, aku bakalan nyerah." Arya menatap teman baiknya itu sambil tersenyum. "Karena aku tahu rasa suka itu gak harus dibalas. Aku cuma ingin dia tahu bahwa ada seseorang yang melihat dia. Pak Karen itu terlihat kuat, tapi dia kesepian." Lila mendengus geli. "Terlihat kuat karena dia galak kali." Celetuknya bercanda. Arya tertawa kecil. "Iya, tapi galaknya manis." Lila menatap Arya lekat-lekat, lalu menggeleng. "Kalau nanti kamu sakit hati, jangan bilang aku gak ngingetin kamu lo ya." Arya mengangguk paham. Tentu saja ia tahu resiko dari mencintai pria dingin seperti Pak Karen adalah penolakan dan sakit hati. Sore hari di dalam ruang dosen, Karen duduk di meja kerjanya. Di samping tumpukan esai mahasiswa, kotak bekal dari Arya masih tergeletak. Ia menatapnya beberapa kali, tapi tetap memilih untuk membaca makalah. Namun, mata dan pikirannya tidak fokus. Entah kenapa, aroma ayam teriyaki itu terbayang-bayang. Begitu juga senyum cerah Arya yang tidak pernah berubah. Karen menghela napas panjang. Ia membuka sedikit kotak itu, hanya untuk melihat seberapa serius mahasiswa itu membuatnya. Hiasan wortel yang dibentuk bunga, nasi yang tertata rapi, bahkan ada sedikit taburan wijen di atas ayam. Lalu ia menutup kotak itu kembali. "Dasar, terlalu ceria untuk ukuran manusia," cetus Karen, tapi tidak ada kerisihan dalam nadanya. Tapi kotak bekal itu tetap tidak ia buang. Dan saat sore menjelang malam dan kampus mulai sepi, Karen diam-diam membawa pulang kotak bekal Arya di dalam tas kerjanya. Bukan karena ia lapar, tapi mungkin karena ia penasaran dengan rasanya. Langit cerah mengiringi pagi yang sedikit berangin. Arya melangkah cepat menuju gedung kuliah, tasnya bergoyang di bahu, dan wajahnya ceria seperti biasa. "Hari ini aku yakin Pak Karen bakal senyum sedikit," gumamnya sambil memeluk kotak bekal kecil yang ia bawa. Sesampainya di kelas, Arya langsung duduk di bangku favoritnya. Lalu ia mengeluarkan buku catatan dan mulai menggambar pola hati kecil di sudut halaman. "Masih pagi, belum banyak saingan," ucap Arya sambil melihat sekeliling kelas yang masih sepi. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu terdengar dari koridor. Arya refleks merapikan rambutnya dan duduk tegak. Pintu pun terbuka. Sosok tinggi dengan jas hitam dan wajah datar itu memasuki ruangan. "Selamat pagi," sapa Karen tanpa menatap siapapun, lalu berjalan menuju meja dosen. "Selamat pagi juga, Pak Karen," kata Arya dengan suara lantang. Karen menoleh padanya sekilas. "Pagi." Hanya itu saja. Tapi bagi Arya, dua suku kata itu sudah cukup untuk membuat hatinya berdebar. Beberapa menit kemudian, kelas dipenuhi mahasiswa. Karen mulai menjelaskan materi tanpa banyak basa-basi.
Slide demi slide tentang distribusi data tampil di layar. Distribusi normal memiliki bentuk lonceng simetris. Kita menyebutnya bell curve. Ucap Karen sambil menunjuk grafik. Arya mencatat sambil sesekali mengangguk dramatis. Ini tuh kayak bentuk cinta kita, Pak. Maksudnya, teori cinta satu arah. Bisiknya kepada Lila, yang duduk di sebelah. Lila menahan tawa. Fokus, R. Setelah hampir 30 menit menjelaskan, Karen bertanya, "Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?" Beberapa mahasiswa saling pandang. Hening. Arya langsung mengangkat tangan. "Saya, Pak." Karen mengangguk. "Silakan." Kalau distribusi itu nggak simetris karena data outliernya terlalu jauh, itu masih bisa disebut distribusi normal? Tanya Arya. Tidak. Penyimpangan besar membuatnya berubah menjadi distribusi miring. Kita menyebutnya skewet. Jawab Karen menjelaskan. Arya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Berarti kayak perasaan saya ya, Pak. Skewet banget. Nggak normal. Celetuk Arya bercanda. Seisi kelas langsung tertawa. Beberapa temannya sampai menepuk-nepuk meja. Karen terdiam sesaat. Ia menatap Arya, tidak tersenyum, tapi juga tidak memarahi. Setelah kelas usai, Karen mengemasi barangnya. Mahasiswa mulai beranjak keluar satu persatu. Arya menunggu, sengaja memperlambat langkahnya sambil pura-pura mencari sesuatu di dalam tas. Saat hampir semua mahasiswa keluar, suara Karen memanggilnya. Arya. Arya menoleh cepat dan membalas, "Iya, Pak Karen." Karen berdiri di samping meja dosen, menatapnya datar. "Kamu suka sekali bercanda di kelas ya?" Arya tersenyum malu. "Maaf, Pak. Saya cuma mau bikin suasana kelas lebih santai." Karen menghela napas lalu berkata, "Ini kelas statistik, bukan kelas drama." Arya tertawa kecil. "Iya sih. Tapi kadang hidup perlu sedikit drama, biar lebih berwarna." Karen hendak menjawab, tapi ia hanya menghela napas. Setelah jeda sebentar, ia berkata, "Terima kasih untuk makanannya." Arya melongo. "Hah? Bapak makan bekalnya?" Karen berdehem. "Saya coba sedikit, untuk menghindari rasa bersalah karena sudah membuangnya terlalu sering." Balas Karen datar. Arya menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan bahagia. "Jadi, Pak, menurut Bapak, rasa ayam teriyakinya gimana?" Tanya Arya antusias. "Cukup enak." Jawab Karen singkat, lalu segera melangkah keluar kelas. Arya berdiri mematung di tempat, mulutnya terbuka, matanya berbinar. "Dia bilang enak. Ya Tuhan, dia bilang enak." Pekik Arya seperti orang gila. Di kamar asrama, Arya langsung menceritakan semuanya kepada Lila. "Kamu harus dengar sendiri nadanya tadi. Lah, walaupun datar, tapi ada lembut-lembutnya." Ucap Arya antusias. Lila menatap Arya heran. "Datar tapi lembut? Kamu yakin kamu nggak terlalu halu, Ar?" Arya menggeleng cepat. "Enggak. Pak Karen bilang terima kasih. Dan dia makan makananku. Itu adalah kemajuan besar." Lila mengangkat alis. "Atau mungkin saja Pak Karen mulai kasihan karena kamu gak nyerah-nyerah juga." Ucap Lila berspekulasi. "Enggak. Aku yakin dia mulai terbiasa sama aku." Balas Arya penuh keyakinan. "Terbiasa bukan berarti suka." Balas Lila pelan, mengingatkan agar sahabatnya tidak terlalu halu. Tapi Arya tetap bersikeras dan berkata, "Tapi terbiasa bisa jadi awal dari suka. Bukankah cinta bisa tumbuh karena terbiasa?" Lila mendesah pelan. "Kamu ini memang gadis cegil sejati, Arya." Ucap Lila, entah itu pujian atau satiran. Arya tersenyum lebar.
Aku akan terus kejar Pak Karen. Tapi mungkin kali ini, aku harus lebih sabar. Malam itu di apartemennya, Karen membuka kotak bekal kosong di mejanya. Sisa saus ayam masih menempel di sudut wadah. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku benar-benar makan makanan dari mahasiswa. Gumamnya tak percaya. Karen memejamkan mata sejenak. Wajah Arya terlintas dalam pikirannya. Gadis itu terlalu ceria, terlalu keras kepala, dan terlalu sering muncul di hidupnya akhir-akhir ini. Tapi entah kenapa, suasana kelas tadi terasa sedikit berbeda dari biasanya.